Bu, suaranya masih mute, Bu. Ya, kita berdoa dulu ya. Tadi? Ya, Bu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada siang hari ini kami datang kepada Tuhan yang mencintai kami. Kami datang kepada Tuhan yang peduli dan mengerti atas hidup kami. Kami datang kepada Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Setiap saat, setiap detik kami perlu Tuhan, karena di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kasih anugerah Tuhan cukup bagi kami untuk menikmati kehidupan ini. Karena kami sungguh percaya bersama-sama dengan Tuhan akan mendatangkan kebaikan di dalam segala situasi yang tidak enak sekalipun. Pada siang hari ini kami bersama-sama dengan saudara-saudara kasih kami, saudara seiman. Kami boleh menaikkan pujian syukur kami untuk kebaikan Tuhan. Untuk hal-hal yang luar biasa yang Bapak kerjakan bagi kami. Tak henti-hentinya kami naikkan syukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kalau sampai siang hari ini persekutuan doa Ribka Tuhan. Engkau sudah menyatukan anak-anak-Mu untuk terus-menerus mencari Tuhan. Dalam setiap saat, dalam setiap waktu. Engkau menolong dan menopang kami khususnya Bapa ketika siang hari ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Tuhan berkati masing-masing kami. Agar kami boleh mendapatkan pesan khusus dari Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin berguna untuk Tuhan, dipakai oleh Tuhan, menjadi alat dalam tangan Tuhan. Siapa dan bagaimana kami, Tuhan tahu persis kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, bicara bagi kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman Tuhan mampu memberkati kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kekuatan baru. Hanya firman Tuhanlah yang sanggup mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sudah berdoa. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Baik, kita akan baca firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 10. 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha hadir, omnipresent, di mana saja, kapan saja kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kita merindukan yang namanya hadirat Tuhan.
Oleh karena itu pada siang hari ini, kalau saudara setuju dengan saya, khotbah saya pada siang hari ini saya beri judul Mengejar Hadirat Tuhan. Saudaraku, betapa pentingnya kita mengejar hadirat Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau ada hadirat Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ya, hadirat Tuhan mendatangkan kelepasan, hadirat Tuhan mendatangkan pemulihan, hadirat Tuhan mendatangkan kelegaan, hadirat Tuhan mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, kembali ke perjanjian lama, kalau kita lihat ketika umat Israel di padang gurun, janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan umat Israel, Tuhan katakan Tuhan akan menyertai mereka pada siang hari dengan tiang awan, dan pada malam hari dengan tiang api. Janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan umatnya itu, tiang awan. Ketika umat Israel berjalan di dalam padang gurun, kita tahu bahwa di Mesir itu cuacanya ekstrim ya. Jadi kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Pokoknya kalau dingin tuh sampai nusuk-nusuk tulang gitu ya kalau malam hari. Nah, saudara, umat Israel dijanjikan oleh Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Saudara, kita bisa ngebayangin bagaimana perjalanan mereka, Tuhan sertai mereka di siang hari, tiang awan supaya mereka enggak panas, saudaraku. Jadi seperti payung lah, tapi Tuhan ada di depan mereka. Lalu tiang api, supaya umat Israel pada saat itu mereka tidak kedinginan, mereka merasakan hangat, saudara. Lalu dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau tiang awan atau tiang api itu berhenti, maka umat Israel harus berhenti. Kalau tiang awan dan tiang api itu jalan, maka umat Israel itu jalan. Nah, saudara, lambang daripada tiang awan dan tiang api biasa dikenal dengan teofani, yaitu kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, khususnya pada saat itu umat Israel, kehadiran Tuhan yaitu melalui tiang awan dan tiang api. Ya, Tuhan tidak ada di situ, tapi Tuhan berbicara melalui tiang awan dan tiang api. Saudara, kalau umat Israel pada saat itu mereka melanggar, di mana tiang awan itu berhenti, tapi mereka jalan, atau tiang api itu berhenti, tapi mereka jalan, maka dipastikan, pasti mereka akan mengalami bencana. Saudara, di sini jelas ya bahwa kehadiran Tuhan, mengejar hadirat Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya itu penting. Karena hidup kita ini, hidup karena kasih karunia. Hidup kita ini karena kekuatan kita bertemu dengan hadirat Tuhan itu. Nah, saudara, pada siang hari ini kita boleh belajar di dalam 2 Samuel pasal 6, saudara, tentang Obed Edom. Saudara, kita tahu bahwa Obed Edom, arti daripada namanya sendiri, Obed artinya hamba atau budak. Edom berasal dari Edom, tapi dia keturunan Gad, saudara. Nah, Obed Edom, Obed berarti hamba, Edom berasal. Nah, Edom berasalnya ini dari apa? Dari keturunan Esau. Nah, kita tahu keturunan Esau adalah keturunan kedagingan. Jadi Obed Edom artinya hamba kedagingan. Hamba nafsu, saudaraku. Arti nama Obed Edom ketika dia belum berjumpa, belum mengalami Tuhan. Belum mengalami hadirat Tuhan. Saudaraku, dikatakan di dalam pembacaan kita tadi, bahwa satu ketika Daud membawa tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian itu lambang hadirat Tuhan. Lambang di mana orang-orang harus mencari Tuhan melalui tabut perjanjian ini. Pada saat tabut perjanjian dibawa dari orang Filistin untuk dibawa ke Yerusalem, tempat mereka beribadah, di tengah jalan, saudaraku, Daud bersama rombongannya, di situ dikatakan ada Aminadab bersama anak-anaknya Usa. Saudara, ketika Daud menaikkan tari-tarian puji-pujian, Aminadab, yaitu anaknya Usa,
menganggap remeh, saudara, tentang tabut perjanjian ini. Si Usa ini menyentuh tabut perjanjian ini dan dikatakan saat itu juga Usa mati. Alkitab mencatat ketika Usa mati, Daud begitu marah. Dia bukan marah kepada Tuhan, tetapi dia marah kenapa Usa begitu teledor. Nah, saudara, kejadian ini akhirnya, saudara, Daud tidak jadi membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Di situ dikatakan di dalam ayat 10, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, yaitu Yerusalem, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gat itu. Saudara, segala sesuatu ada dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Segala sesuatu ada dalam kontrol Tuhan. Saya meyakini bahwa ketika Daud stop di rumah Edom ini, saudara, itu pasti ada rencana Tuhan untuk keluarga Edom. Keluarga Obed Edom ini, saudara. Jadi bukan satu kebetulan, karena di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Ya, Daud stop di situ, menyerahkan tabut perjanjian itu, saudaraku. Kenapa Daud menyerahkan tabut perjanjian itu di rumah Edom? Di rumah Obed Edom? Karena Daud takut, saudara, akan terjadi lagi peristiwa kematian yang berikutnya. Saudaraku, Obed Edom tahu akan kejadian ini, bahwa Usa mati. Tetapi mengapa Obed Edom bisa menerima tabut perjanjian itu ke rumahnya? Saudara, ada 3 hal yang dimiliki oleh Obed Edom yang saya pahami. Yang pertama, Obed Edom mengalami hadirat Allah ketika dia menerima tabut perjanjian itu. Ketika Obed Edom menerima tabut perjanjian Allah, maka saat itu Obed Edom yang tadinya disebut dengan budak hawa nafsu, budak kedagingan, diubahkan menjadi seorang yang dibebaskan untuk mencari hadirat Tuhan. Saudaraku, ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Saya sering katakan kepada para napi, kalian berada di dalam penjara, dalam sel. Sel ini membatasi kalian, terali-terali besi ini. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dicuri dari diri kalian, yaitu jiwa kalian. Jadi walaupun kalian berada di tempat penjara, tapi kalian bisa menghadirkan hadirat Tuhan. Saudaraku, hadirat Tuhan akan memberikan pemulihan. Hadirat Tuhan akan memberikan kemenangan. Hadirat Tuhan akan melakukan sesuatu mujizat yang besar. Hal ini yang diterima, yang dimiliki, yang dialami oleh Obed Edom. Firman Tuhan katakan, ketika Obed Edom menerima tabut perjanjian itu selama 3 bulan, hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Sehingga di perjalanan kehidupannya dikatakan Obed Edom menjadi seorang yang kaya luar biasa. Sampai Daud pun mendengar bahwa Obed Edom sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara, kunci daripada kita akan mengalami berkat Tuhan, yang pertama, kejarlah hadirat Allah. Alami hadirat Allah. Maka manifestasi daripada hadirat Allah itu ada kelegaan, ada kemenangan, ada pemulihan, ada sesuatu yang dikerjakan Allah yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Saudara, Obed Edom mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Jadi yang pertama, Obed Edom memiliki hadirat Allah. Dia mengejar hadirat Allah. Dan yang kedua, Obed Edom memiliki hati yang mau diubahkan oleh Tuhan. Saudara, Obed Edom yang kedagingan ini, yang di budak nafsu ini, hatinya bisa diubahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan,
Aku berbelas kasihan kepada siapa aku berbelas kasihan. Aku mengasihi kepada siapa aku mengasihi. Saudara, Obed-Edom yang tidak diperhatikan oleh orang ini, saudara, yang nggak ngetop ini, tapi diperhatikan oleh Tuhan. Saudara, dihubungkan dengan kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mencari hadirat Tuhan, saudara dan saya yang tidak diperhitungkan ini bisa diperhitungkan Tuhan. Amin. Saudara yang tidak biasa ini, tapi karena saudara mencari hadirat Tuhan, saudara menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudaraku, kunci yang kedua adalah memiliki hati yang mau diubahkan. Tuhan rindu berjumpa dengan orang-orang yang terbuka menerima hadirat Tuhan. Obed-Edom hatinya terbuka menerima tabut perjanjian Allah. Maka pada saat dia menerima tabut perjanjian Allah, hatinya diubahkan oleh Tuhan. Saudaraku, saya rindu saudara dan saya juga. Pada saat-saat yang tidak enak sekalipun, bisakah kita menghadirkan hadirat Allah di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak enak sekalipun? Bisakah kita memiliki hati yang mau terbuka untuk Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan? Saudara, Obed-Edom, kalau kita perhatikan dia berasal dari Gad. Tapi kalau kita baca terus-menerus di dalam pasal ini, pada akhirnya Obed-Edom yang dari keturunan Gad ini dipakai oleh Allah untuk menjadi penyembah Tuhan. Nah, kita tahu biasanya penyembah Tuhan itu dari suku Lewi ya. Nah, ini Obed-Edom dari Gad. Artinya Tuhan bisa memakai siapapun yang tidak diperhitungkan, bisa diperhitungkan Tuhan menurut kedaulatannya Tuhan. Saudara, kalau kita baca seterusnya, Obed-Edom dia melayani Tuhan. Jadi kunci yang ketiga, saudaraku, mengapa Obed-Edom diberkati Tuhan? Yang pertama, Obed-Edom memiliki yang namanya hadirat Tuhan. Dia mengejar hadirat Tuhan. Dan yang kedua, Obed-Edom memiliki hati yang mau diubahkan oleh Tuhan. Saudara berbicara mengenai hati yang mau diubahkan oleh Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya baru tiba dari Kediri. Nah, saya di Kediri itu melayani satu keluarga muda. Mereka mengalami masalah, saudara. Nah, bapak dan ibu ini tinggal di Jakarta, tapi karena punya proyek di Kediri, mereka jadi kontraktor untuk pembangunan bandara di Kediri. Jadi di Kediri akan dibuka bandara, saudara. Nah, bapak ini salah satu kontraktor untuk lahan tanahnya. Saudaraku, bapak ini berpikir bahwa segala sesuatu yang dia dapatkan, termasuk proyek yang dia dapatkan saat ini, bukan dari Tuhan, tapi dari kerja kerasnya, tapi dari pikirannya, tapi dari pengalamannya. Saudaraku, singkat cerita, pada saat saya melayani keluarga ini, saudara, bapak ini begitu keras. Suami istri ini saya layani, saudaraku, istrinya bisa terima, tapi bapaknya tidak, saudara. Saya tetap bawa mereka dalam doa ketika kita bercakap-cakap, dan selesai itu saya berdoa bersama-sama mereka. Saya membuka mata saya sebentar, saudara, dan saya lihat bapak itu tidak berdoa, saudara. Yang ada dia melototin saya. Mungkin dia pikir ini setan apa datang, saudara. Dia melototin saya, saudara. Saudara, saya sungguh percaya bahwa saya bisa melakukan apa yang menjadi bagian saya. Tetapi ketika saya melayani keluarga ini, pada saat itu hadirat Allah ada di tengah-tengah pembicaraan kami. Pada saat itu, hati Bapak yang keras ini, saudara, diubahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan.
Karena ada pekerjaan Roh Kudus. Kita yang hidup sekarang ini tidak mengalami yang namanya tiang awan, tiang api, tapi Tuhan Yesus menjanjikan bahwa aku naik ke surga, aku akan menurunkan Roh Kudus yang menjadi penolong, penghibur, penasehat, dan lain sebagainya. Nah, saudara, saya percaya ketika saya melayani keluarga ini, Roh Kudus menjamah Bapak ini, hatinya diubahkan, saudaraku. Sehingga selesai dari pembicaraan itu, keluarga ini, suami istri ini, rindu, saudaraku, untuk dibaptis. Kebetulan istrinya Muslim, saudaraku. Suami istri ini akhirnya, saya datang hari Kamis, hari Minggu, kita mengadakan baptisan. Saudara, yang ingin saya mau katakan adalah hadirat Allah dapat mengubah hati yang keras sekalipun, saudaraku. Dapat dilembutkan oleh Tuhan ketika sesuatu bekerja. Saudara, tabut perjanjian yang ada di dalam keluarga Edom ini membuktikan, saudaraku, bahwa Tuhan memulihkan tidak hanya Edom saja sebagai kepala keluarga, tetapi Tuhan memulihkan seluruh anak-anak Obed Edom. Saudara, dikatakan bahwa Obed Edom ini punya anak 8. Saudara. Dan nama-nama anak Obed Edom itu nama-nama yang luar biasa. Nama yang pertama, nama dari anak Obed Edom itu yaitu Semaya. Semaya berarti mentaati Tuhan. Lalu ada anaknya Obed Edom yang bernama Netanel. Artinya hadiah dari Tuhan. Dan ada nama anak Obed Edom yaitu Amiel, orang pilihan Tuhan. Saudaraku, yang saya mau katakan bahwa Obed Edom pun dia memberikan nama kepada anaknya tidak sembarangan. Walaupun pertama bapaknya ini mempunyai arti nama yang istilahnya hamba daripada kedagingan, hamba daripada nafsu, tetapi Obed Edom memberi nama kepada anak-anaknya sesuatu yang luar biasa yang dia persembahkan kepada Tuhan. Saudara, zaman dulu kalau orang tua memberikan nama itu, orang tua itu punya kerinduan, punya sesuatu, saudaraku. Tidak sembarangan untuk memberi nama. Saudara, yang saya tahu, saudaraku, ada daerah-daerah tertentu yang memberi nama pada anaknya, saudaraku, cukup unik. Misalnya di daerah Toli-Toli, saudara, ya. Seorang ibu pada saat dia melahirkan anaknya, lalu dia ngelihat mesin jahit. Anak itu bisa dinamain mesin jahit, saudaraku. Kalau ibu itu melahirkan pada saat kebanjiran, bisa jadi anaknya dinamakan kebanjiran. Itu masyarakat daripada Toli-Toli, saudara, orang Toli-Toli. Nah, saudaraku, di perjanjian lama itu nama itu menentukan, saudara. Dan Obed Edom mewariskan nama kepada anak-anaknya luar biasa. Dia tidak mewarisi harta kekayaan yang dia miliki, saudaraku. Tetapi yang dia wariskan kepada anak-anaknya adalah warisan iman. Saudara, saya mau katakan, harta penting, saudaraku. Tapi warisan iman itu lebih penting. Semasa hidup orang tua saya, dia berkata demikian. Harta bisa dicari, pendidikan bisa dikejar. Tapi kalian saudara bersaudara, saya 9 bersaudara ya. Kalian saudara bersaudara, tidak hanya harta bisa dicari, atau pendidikan bisa dikejar, tapi hadirkan kasih. Karena kasih itu harus dibangun hari demi hari. Artinya saudaraku, segala sesuatu kita bisa dapatkan. Tapi kasih saudaraku harus kita bangun. Dan itu tidak dibangun hanya 1 hari. Saudaraku, hal ini yang ditanamkan Obed Edom di tengah-tengah kehidupan anak-anaknya. Dia percaya bahwa kehidupan anak-anaknya pasti akan diberkati Tuhan. Dan kalau kita baca seterusnya, saudaraku, memang benar anak-anak Obed Edom ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Mereka menjadi seorang pengusaha pemerintahan, saudaraku. Ya kalau zaman sekarang bulog-bulog begitu. Nah anaknya
Obed-Edom ada yang seperti itu. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom luar biasa. Saudara, saya percaya kehidupan saudara dan saya, kalau kita menghadirkan hadirat Tuhan, apa sih yang Tuhan nggak bisa buat? Dia memiliki segalanya. Dia dapat melakukan segalanya. Kita nggak usah berpikir bagaimana dan apa yang harus Tuhan lakukan bagi kita. Nggak penting itu. Yang harus kita lakukan, bagaimana caranya kita menghadirkan, mengejar hadirat Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Abraham Maslow katakan bahwa kebutuhan manusia itu kan ada 5 ya. Kebutuhan fisiologis, yaitu sandang, pangan, papan. Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa untuk dihargai, dan kebutuhan aktualisasi diri. 5 hal ini kebutuhan manusia. Manusia perlu. Saudara, tetapi Yesus Kristus tidak menjanjikan itu. Ketika saudara memiliki Yesus Kristus, mengejar hadirat Allah, maka Filipi 4 ayat 19 menjadi bagian kita. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Amin. Saudara, biarlah pada siang hari ini kita bisa berkata dengan iman. Saudara bisa sebut nama saudara secara pribadi, lepas pribadi saudara katakan, Allah akan memenuhi segala keperluan Sandra menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku, kita butuh segalanya. Tapi Kristus Yesus cukup mewakili segalanya ketika Kristus ada di dalam hati kita. Saudara, kejarlah hadirat Allah. Mungkin akhir-akhir ini dengan situasi dan kondisi yang ada, kita tidak lagi mengejar hadirat Allah. Kita tidak lagi, saudara, mau menikmati persekutuan dengan Allah. Karena situasi dan tekanan yang kita hadapi begitu berat, akhirnya kita sudah cuek dengan hadirat Allah. Pada siang hari ini saya mau membangun kembali, yuk kita kejar hadirat Allah. Karena di dalam kita mengejar hadirat Allah, hati kita pasti diubahkan. Dengan hati yang diubahkan, saudaraku, kita akan mengecap setiap kebaikan Tuhan. Dengan hati yang diubahkan oleh Tuhan, kita menerima kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Tuhan, hidupku untuk Tuhan. Biarlah sisa hidupku bisa untuk memuliakan Tuhan, bisa untuk melayani Tuhan. Hal itu yang dilakukan Obed-Edom. Saudara, kalau Obed-Edom diberkati oleh Tuhan, saya rindu saudara dan saya juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Nikmati hadirat Tuhan. Kejar hadirat Tuhan itu. Buka hati kita dalam hadirat Tuhan. Maka kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara, untuk menutup renungan kita pada siang hari ini, saya mau bersaksi sedikit. Saya punya murid, saudara. Murid ini sebelum saya layani, saudaraku, dia seorang yang keras kepala. Dia mahasiswa BINUS, saudara. Jadi sebelum dia kuliah di BINUS, dia kuliah di Pariangan, Bandung. Orang tuanya nggak sanggup ngurus dia. Dipindahin dari Pariangan ke BINUS. Nah, pada saat di BINUS, saya melayani anak ini. Anak ini laki-laki, saudara. Nah, anak ini terlibat narkoba, ganja, saudara. Saya bercakap-cakap dengan dia, begitu kagetnya saya, saudaraku. Dia katakan, Bu, orang pertama yang ingin saya bunuh dalam kehidupan saya adalah orang tua saya. Terutama ibu saya. Ibu saya sibuk dengan pekerjaannya, tidak peduli dengan anak-anaknya. Semua yang saya ingini dia kasih. Tapi kasih sayang tidak ada. Akhirnya dia pakai ganja, saudara. Saudaraku, singkat cerita,
Kadangkala saya antar anak ini ke BNN untuk diobati rehabilitasi, saudaraku. Singkat cerita, anak ini mengalami perubahan di dalam Tuhan. Hidupnya diubahkan. Yang tadinya mau bunuh orang tuanya, akhirnya dia bisa berdamai dengan orang tuanya, saudara. Dan hidupnya benar-benar, saudaraku, mengalami hadirat Tuhan. Bahkan kadangkala ketika dia bercakap-cakap dengan orang tuanya, dia bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan. Dia bisa bercerita tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saat ini anak itu berada di Jerman, dan dia sudah menyelesaikan S2-nya begitu cepat. Dia bilang ke saya, Cassandra, semua itu karena pertolongan Tuhan. Saya yang dulu anak yang hancur, saya yang dulu anak yang tidak diperhitungkan, saya yang dulu marah sama Tuhan. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, ketika saya mengalami hadirat Tuhan, hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Saudara, yang saya mau katakan adalah, serusak apapun kita, Yesus Kristus, penjunan yang siap, sedia, membentuk bagian-bagian kita yang rusak, untuk menjadi sesuatu bejana yang baik, yang sempurna. Saudara dan saya rusak. Saudara dan saya hancur. Tapi percayalah, ketika kita mengalami hadirat Tuhan, hidup kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Bejana yang rusak ini, bejana yang tidak diperhitungkan ini, menjadi milik kepunyaan Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan mengasihi kita. Saudara, pada siang hari ini, mungkin saudara mulai kecewa sama Tuhan. Ketika COVID yang hampir 2 tahun ini, saudara lagi enak-enak kerja, tiba-tiba saudara di PHK, lalu saudara nggak dapat pesangon. Atau ketika saudara bekerja, gaji yang segitu-gitunya dipotong, sehingga saudara nggak cukup kebutuhan saudara. Atau ketika saudara bisnis, usaha saudara merosot, saudara, karena COVID. Saudara, percayalah janji firman Tuhan, bahwa hadirat Tuhan itu cukup. Ketika kita menghadirkan Yesus Kristus dalam segalanya, maka Tuhan berfirman, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Jangan pernah kecewa, jangan pernah takut. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan peduli atas hidup kita. Hadirat Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu. Hadirat Tuhan memberikan kemenangan. Hadirat Tuhan mendatangkan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin. Saudara, saya rindu sebelum berdoa, kita angkat pujian bersama Roh Kudus. Ku berjalan bersama Roh Kudus. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan,
damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Oh, bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Hanya Yesus, hartaku yang sejati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar tentang firman-Mu. Biarlah firman Tuhan memberkati kami. Tuhan, pada siang hari ini kami mau berkata, bersama Roh Kudus kami mau melangkah. Bersama Roh Kudus kami mau berjalan, melewati hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun, menghibur, menguatkan, meneguhkan kami. Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami, bekerjalah ya Tuhan. Bekerjalah dengan cara-Mu yang ajaib, karena Roh Kudus sanggup mengubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hati yang rusak Tuhan bisa ubahkan menjadi hati yang luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan bisa membentuk setiap hati yang keras diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau memberkati khususnya kami yang bersama-sama mengikuti kebaktian di dalam persekutuan doa Ribka. Tuhan berkati kami. Di dalam pergumulan dan persoalan kami masing-masing Tuhan. Ketika kami mengalami tekanan, Tuhan berikan kami kekuatan. Ketika kami menghadapi persoalan yang berat dan kami tidak tahu jalan keluar harus bagaimana, Roh Kudus tuntun kami. Buka jalan bagi kami. Karena kami tahu bersama-sama dengan Engkau, Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan bagi kami. Tuhan, ketika pada siang hari ini kami mengalami sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan kami. Kuasai hati dan pikiran kami, agar dimanapun dan kapanpun kami tetap mengejar hadirat Tuhan. Hati yang mau diubahkan oleh Tuhan. Dan sisa hidup kami, biarlah kami mau melayani Tuhan. Sebagaimana Edom diberkati Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.